Oke ya, ini cerita ya kebetulan sesuai dengan hari ini ya. Ih. Oke, kedengeran ya suara saya. Hari ini hari Idul Adha, ya pasti temanya tidak jauh dari pengorbanan atau kurban. Saya ingin bacakan sesuai apa yang ada dalam Al-Quran. Berarti ini referensinya. Ini dimulai dari surat As-Saffat. Ada dalam surat As-Saffat surat 37 ya. Ceritanya dimulai dari ayat 100 ya. Rabbi habli min sholihin. Ini Ibrahim yang berbicara. Di share screen. Mengatakan kepada Tuhannya. Pak. Ini aja sama aja. Ini sama Pak. Nih. Ini kan artinya nih. Ya kan? Kalau mau mungkin di share screen aja. Maaf Bu Sofi, mungkin share. Aku sudah share screen. Ini aku udah share screen nih. Ini surat 37 ayat 100. Oke, silakan Pak, silakan. Pak, udah aku kasih sudah bisa buka sendiri mic-nya Pak. Pak Kang Abdul. Oh ya, makasih. Ini saya langsung bacakan dengan original tag-nya. Jadi benar-benar Islam punya original tag ya. Jadi biar paham dan saya mungkin bukan sombong ya, bisa bacanya gitu ya. Rabbi habli, Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku minas sholihin, anak yang termasuk orang-orang soleh. Ini ayat 100-nya ya. Kemudian Tuhan menjawab di situ dengan berkata fabasyarnahu, maka kami beri dia, artinya beri Ibrahim sebuah kabar gembira, bighulamin, dengan kelahiran seorang anak halimin yang sangat sabar, dalam kurung Ismail ya di situ. Kemudian ayat berikutnya falamma balagha Nabi Muhammad mengatakan ya. Jangan nambahin, jangan kamu jangan nambahin ya, nanti katanya tidak diselak Bu Sofi. Ya, tapi kamu jangan berbohong. Saya nggak suka orang bohong. Lah, saya baca yang ada dalam tag yang saya pegang Bu Sofi. Tidak ada Ismail di situ. Ya, coba aja dibuka di salah satu ini. Saya bayar kamu 1 miliar ditambah saya masuk Islam kalau ada nama Ismail yang dikorbankan di dalam Quranmu. Ya, saya baca dalam artinya yang ada yang dalam saya ada pegang. Ismail di situ. Nabimu aja mengatakan Ishak. Saya tunjukkan di mana Nabimu Muhammad mengatakan Ishak. Saya bukain ya. Saya langsung saya screen kan sudah co-host ya. Saya bukain aja deh yang ada di internet ya, biar nggak susah ya. Ya. Loh, ini sudah dibuka kok. Ini kan Quranmu. Ya, ini kan kalau ini terjemahan yang Bu Sofi tulis. Enak aja terjemahan saya. Ya. Teman-teman, ini kurang ajar loh nih orang. Bisa mengatakan ini terjemahan Sofiatul, teman-teman. Ya, saya bisa bukakan berbandingan yang lain boleh kan? Tidak. Yang ada. Ini adalah terjemahan yang benar. Ya, saya bayar kamu 1 miliar ditambah saya masuk Islam kalau ada Ismail di situ. Islam tidak membutuhkan pengikut yang apalagi saya nggak butuh Tuhanmu. Mungkin tidak berpasrah diri ya. Kamu baca aja dengan jujur. Saya baik deh. Kita ikutin Bu Sofi deh, ya kan? Kamu baca dengan jujur. Min, dengan kelahiran seorang anak halimin yang sangat sabar. Kemudian falamma balagha ma'ahu usia, maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, artinya umur yang sudah dewasa belum, kita bilang remaja lah mungkin seperti itu ya umurnya. Qala, Ibrahim berkata, ya bunayya wa anakku, inni ara fil manami, aku sungguh bermimpi, anni azbahuka, bahwa aku menyembelih kamu. Fanzur madza tara, coba pendapatmu sebagai apa, seperti apa wahai anakku. Qala, anaknya menjawab, saya tidak sebutkan Ismailnya ya, ngikutin Bu Sofi deh. Anaknya menjawab, ya abatif alma tu'mar, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Diperintahkan Allah kepadamu, engkau akan mendapatiku jika Allah menghendaki termasuk orang-orang yang sabar. Ini anaknya berbicara seperti itu kepada ayahnya. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Ini ayat ke 103-nya ya.
Maka ketika keduanya telah berserah diri, ini penting nih, kata Islam itu apa yang diperintahkan langsung dijalankan. Aslama, berserah diri kedua orang tersebut. Watallahu lil jabin, dan Ibrahim membaringkan Ismail di atas pelipisnya. Oh, saya nggak sebutkan ya di sini, nggak usah lah. Maka dan Ibrahim membaringkan di atas pelipisnya untuk melaksanakan perintah Allah. Wanadainahu ayya Ibrahim. Lalu kami panggil dia. Kami di sini pakai kak besar menunjukkan pada Tuhan ya, pada Allah. Wahai Ibrahim, qad sadaqtar ru'ya, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Inna kadzal muhsinin, sungguh kami memberi balasan kepada orang-orang berbuat baik. Artinya setelah berapa kali dia bermimpi, Nabi Ibrahim meyakini bahwa ini dari Tuhannya, kemudian dia sampaikan kepada anaknya, dan dia laksanakan apa yang diperintahkan, yaitu menyembelih anaknya. Inna hadza lahwal bala'ul mubin, sesungguhnya ini, ayat 106-nya ya, benar-benar sesuatu ujian yang sangat nyata. Sedikit saya jelaskan, apa ujiannya? Seorang yang tua, kurang lebih 80 tahun lebih, artinya sangat tua, mengharapkan kelahiran anak yang akan melanjutkan estafet rasulannya. Kemudian di hari tua itu dia mendapatkan, tetapi diuji. Apa yang dia dapatkan harus dikorbankan. Ini kan ujian yang sangat luar biasa. Ya, bayangkan anak yang baru satu, jadi tunggal. Kalau anaknya dua gitu, mungkin ketika disuruh satu, masih ada satu lagi. Ini tunggal. Anak satu-satunya yang dinantikan sekian lama. Ya, ini penting nih. Pertanyaan ya, ini Ibu sedikit Sofi lagi sampai. Ya, pertanyaan Ibu Sofi mungkin lebih fokus ke pertanyaannya Pak. Mana kata Ismail dalam Quran? Ya, baik. Buktikan dulu. Saya lanjutkan ya, sedikit lagi ya, sedikit lagi. Fokus ke situ aja, Pak. Fokus ke itu aja. Saya malas muter-muter. Sesungguhnya inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang sangat nyata. Wa fadainahu bidzibhin 'adzim, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Di sini tidak disebutkan sembelihannya apa, tapi dalam beberapa riwayat atau hadis memang diganti dengan domba lah, yang bilang kambing. Mungkin itu tidak masalah. Yang pasti bahwa poinnya dari ayat 100 sampai 107 ini menunjukkan bahwa Ibrahim dia sangat luar biasa berserah diri dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhannya. Kemudian sebagai balasan daripada Tuhan karena dia sudah melakukan apa yang diperintahkan, maka kebenaran yang dia jalankan itu dia tebus, dia gantikan. Tebusnya maknanya digantikan. Dia tebus, dia ganti dengan sembelihan berupa kibas atau kambing seperti itu. Jadi Ibrahim, dan ketika ditanyakan siapa yang sebenarnya yang dikorbankan, ya kami meyakini dan ya saya pribadi meneliti historical itu ini adalah Ismail. Kenapa? Karena setelah ayat ini baru ada ayat yang lain jangan ke sana dulu. Akan diberitakan kembali. Pak Abdul, satu-satu. Saya tanya satu, lo jawab satu. Jangan lu memanjang melebar. Oke, berarti kamu meyakini ini historical event. Kejadian ini benar-benar sejarah. Saya tes ya. Saya tes kalau cerita yang kamu baca di surat As-Saffat ini adalah kejadian sejarah, artinya kamu real, ya, kamu ngerti dengan baik. Saya tanya, di mana Ibrahim itu mengorbankan anaknya? Ibrahim mengorbankan anaknya sesuai yang saya analisa ya. Analisa ini loh Pak, sesuai Quranmu. Ini kan kejadian nyata ya, dong. Kalau tidak disebutkan, Al-Quran kan memang menyebutkan tempatnya. Enggak, sekarang saya tanya. Bu Sofi pernah menemukan di Al-Quran? Bilang aja nggak ada, bilang nggak ada Pak. Jangan sesuai Anda. Ini bukan asumsi Pak. Begini, sebentar teman-teman, sebentar. Gini. Sekarang saya tanya ke Bu Sofi. Kalau ini, ya maksud saya begini. Kalau ini kamu bilang saya ambil hikmahnya aja, it's okay.
We have no question, no other question. Tapi kalau kamu mengatakan ini kejadian historical, fakta sejarah, saya bertanya, di mana Ibrahim disuruh Tuhan ini mempersembahkan anaknya? Fakta sejarah loh, ada tempatnya dong. Ya, saya meyakini ini terjadi di Mekah, artinya di wilayah Hijaz ya, karena kan sekali lagi. Itu kan pendapat saya. Iya, nggak apa-apa. Oke, cuma saya kaget aja. Boleh dong kaget, syok begitu loh. Boleh, ya kan? Nggak boleh. Boleh dong kaget ya. Di mana Ibrahim? Bapak berarti mewakili umat Islam. Sebentar. Di mana Ibrahim mempersembahkan anaknya? Coba sekali lagi. Baik, saya jawab. Ibrahim menurut sejarah dari literatur yang ada dalam Islam, beliau ketika menikahi Hajar sebagai istri keduanya, kemudian setelah kelahiran anaknya Ismail, kemudian dia diperintahkan untuk pindah ke satu tempat yang dalam Al-Quran disebut yang tidak tumbuhan, situasinya tempat yang sangat gersang. Di manakah itu? Ya, situsnya semua sekarang ada di daerah Arab Saudi, tepatnya di Mekah Al-Mukarramah. Jadi kejadian ini, beliau ketika sudah menaruh atau membawa anak dan istrinya ke tempat yang tidak tumbuh pohon atau tempat yang tandus, dia tinggalkan, kembali lagi ke Palestina, ke istrinya yang pertama, kemudian ketika pada usia sangat cukup majalah bisa dibilang, yang tadi dia datang lagi dan perintah ini dijalankan. Jadi posisinya itu ada di Mekah. Silakan Pak Garnet. Pak Garnet, Shalom, Alahem. Pak, bisa tolong dibuka mic-nya, udah tak bukain? Ya, Shalom. Jadi kalau Pak apa tadi yang ngomong tadi mengatakan Ismail seperti Abdul. Kang Abdul. Jadi bagaimana kalau kita buktikan bagaimana kalau kita buktikan bahwa yang hendak disembelih itu adalah Ishak melalui Tafsir At-Tabari volume 21 halaman 883. Oke, kasih Pak Garnet co-host biar dia share screen. Kasih Pak Garnet co-host. Belum ditunjukkan, boleh saya langsung tanggapin nggak? Sebentar Pak. Belum ditunjukin kamu tanggapi. Kamu nih aneh loh Abdul Ki. Aku sudah baca juga soalnya. Pak, ditunjukkan dulu baru aku tanggapi. Biasa itu kan sudah lengkap tuh. Silakan Pak Garnet. Boleh kita buka? Iya, silakan Pak. Boleh, silakan. Silakan Pak Garnet Sidan. Ini asli Tafsir At-Tabari ya, volume 21. Jadi ini ditulis oleh penulis Muslim sendiri, bukan ditulis oleh di luar kalangan Muslim. Kita masukkan angkanya di sini, itu sesuai dengan tafsir Kes 37 ayat 103 sampai seterusnya tadi ya. Ini ya, halaman 883, 891. 8. Ini ya bukunya ya, kita baca ya. Jadi di sini kita membuktikan supaya jangan jadi asumsi ya. Kita mulai dari sini saja, dari 2973 ya. Ini aja kita baca. Musa bin Harun menceritakan kepada kami, ia berkata, AMR bin Hamad menceritakan kepada kami, ia berkata, Asbat menceritakan kepada kami dari As-Sudi, ia berkata, Jibril alaihissalam berkata kepada Sarah, bergembiralah dengan kelahiran seorang anak laki-laki yang bernama Ishak, dan sesudah Ishak adalah Yakub. Sarah lalu memukul pipinya karena heran. Itulah maksud firman Allah, lalu menepuk mukanya sendiri. Atau Ajariyat atau Kes 51 ayat 29. Istrinya berkata, sungguh mengherankan, apakah aku akan melahirkan anak padahal aku adalah seorang perempuan tua dan ini suamiku pun sudah dalam keadaan sudah tua. Sesungguhnya ini benar-benar suatu yang sangat aneh. Atau Kes 11 ayat 72. Hingga firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Maha terpuji lagi Maha mulia. Atau Kes 11 ayat 73. Sarah berkata kepada Jibril, apa tandanya? Malaikat itu lalu mengambil tongkat kerit dengan tangannya, meremasnya di antara jari-jarinya, lalu tongkatnya berubah menjadi hijau. Ibrahim berkata, kalau begitu anak itu akan kusembelih demi Allah. Ketika Ishak sudah besar,
Ibrahim bermimpi dan dikatakan kepadanya, penuhilah najar yang kau buat. Sesungguhnya Allah mengaruniakan aku seorang anak laki-laki dari Sarah agar kamu menyembelihnya. Ibrahim lalu berkata kepada Ishak, pergilah kita melakukan kurban untuk Allah. Ibrahim pun lalu mengambil pisau dan tali, kemudian pergi bersamanya. Ketika Ibrahim telah sampai di antara gunung-gunung, ini ya gunung-gunung, bukan di Arab tadi ya, bukan di Mekah. Anaknya bertanya, ayah, di manakah kurbanmu? Ibrahim menjawab, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu. Anaknya menjawab, hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Ishak berkata kepadanya, ayahku, kencangkanlah ikatanku agar aku tidak meronta, dan jauhkanlah pakaianmu dariku agar darahku tidak memercik di pakaianmu, karena bila Sarah melihatnya, ia akan sedih. Juga, cepatkan irisan pisau di tenggorokanku, agar kematian lebih ringan bagiku. Air mata menetes di pipi Ishak. Ibrahim kemudian mengiriskan pisau pada tenggorokan Ishak, namun pisau itu tidak mempan. Allah telah meletakkan lempengan timah pada tenggorokan Ishak. Ketika Ibrahim melihat hal itu, Ibrahim membarikan Ishak di atas pelipisnya dan menyembelih tengkuknya. Itulah maksud firman Allah. Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya di atas pelipisnya, pada saat itu Ibrahim diseru, wahai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Engkau mempercayai bahwa mimpi itu benar. Ibrahim menoleh dan ternyata yang disembelihnya adalah seekor domba, ya kan? Ia pun mengambil kambing itu. Sekarang domba itu berubah jadi kambing, ya. Di sini ada terjadi perubahan. Menyingkirkannya dari anaknya, mendekat anaknya dan menciumnya sembari berkata, hari ini wahai anakku, engkau dianugerahkan kepadaku. Oleh karena itu Allah dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan besar. Ibrahim lalu kembali kepada Sarah, menceritakan berita itu kepadanya. Sarah pun marah dan berkata, ya Ibrahim, kau ingin menyembelih anakku tetapi tidak memberitahuku. Nah itu ya. Jadi kalau misalnya Pak Abdul tadi mengatakan bahwa itu selalu memframing Ismail tadi, selalu mengatakan Ismail. Nah, coba dulu dibantah tafsir ini dengan Al-Quran yang tanpa tanda kurung, ya, tanpa tanda kurung. Boleh tidak? Ini tafsir At-Tabari, saya jelaskan tadi. Ini saya buka lagi halamannya. Ini tafsir At-Tabari volume 21. Ini sahih, bukan kaleng-kaleng. Halaman berapa, Pak? Halaman 883. Tetapi kalau dalam kolom pencarian halaman 891. Kalau di kolom pencarian di sininya diambil 891. Tapi kalau halaman sebenarnya 883 kalau kita lihat di sini di bawah ya. Saya tunjukkan dulu 883 di sini kalau halaman apanya. Mulai dari halaman 883 ya. Halaman kalau dilihat di sini ya, ini ya, halaman bawahnya ini 883. Kalau di sini kita masukkan 891 aja. Pasti pas itu nanti. Ya. Begitu.